Shalom, selamat malam. Renungan malam kita berjudul Allah menuntun kepada kemerdekaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah hikmat Tuhan boleh menjadi bagian kami ketika kami belajar firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita terdapat dalam Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kehidupanmu yang kudus. Pelarian-pelarian dari penindasan Firaun ini berada dalam bahaya pada saat mereka melarikan diri. Tidak ada pengalaman berperang. Mereka membawa wanita dan anak-anak. Orang tua bersama orang-orang muda berjalan menuju Laut Teberau. Baru saja beberapa jam, tentara Firaun telah menerbangkan abu di sebelah barat. Apakah pelarian mereka hanya menjadi alasan agar mereka dibantai, dirampas dan diperkosa sebelum tuan-tuan mereka menggiring mereka kembali kepada pembuatan batu-batu bata itu? Pegawai penyalur bantuan bagi pelarian orang-orang Kamboja menceritakan mengenai bahayanya melarikan diri dan betul-betul disiksa bila tertangkap. Media telah membuat dokumentasi penyiksaan orang-orang Vietnam yang berusaha melarikan diri untuk mencari kebebasan dengan menumpang perahu-perahu. Kita tahu bagaimana Allah menebus bangsa Israel. Selama beberapa zaman, para nabi dan penyair menyanyikan kelepasan. Mesir adalah sama dengan penindasan rohani yang dilancarkan oleh setan. Allah masih mengimbau umatnya agar keluar supaya ia menyelamatkan mereka dari dosa. Seperti lagu kemenangan yang terdengar di seberang Laut Teberau, mereka sama-sama menyanyi, Tuhan adalah pahlawan. Mereka teringat akan hal itu. Kemudian para nabi mengajak bangsa itu agar membiarkan Allah berperang bagi mereka secara rohani dan jasmani. Bila mana Yesus datang, ia datang selaku pelepas. Ia akan membebaskan para tawanan. Ia akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Bayangan kelepasan dan kebebasan adalah isi utama mengenai keselamatan yang disebutkan di dalam Alkitab. Kata-kata gambaran menyebutkan pelarian universal, suatu bangsa tawanan yang menyebabkan hidup mereka sulit dan lemah. Hanya apabila kita menyadari betapa kita terikat oleh dosa, betapa ngerinya perhambaan yang kita alami karena kedurhakaan, barulah kita dapat memahami betapa besarnya kelepasan yang telah diberikan Allah. Orang-orang tebusan bersukaria setelah mereka menyadari bahwa mereka sudah lepas dan sudah menang. Seteru itu mencari-cari kesempatan untuk merusak jiwa kita sekarang ini. Ia bertekad agar kita takluk kepada kemauannya. Tiap hari Allah menjejakkan kaki kita di seberang Laut Teberau, serta mengatakan bahwa ia sudah menaklukkan musuh itu. Dalam sukacita penebusan kita berjalan menuju negeri perjanjian itu. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya padanya. Dikutip dari Pustaka Roh Nubuat Jilid 2 halaman 879.
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus, tuntunan Roh Suci boleh mengingatkan kepada kami akan betapa besar kuasa Tuhan, rela mati bagi kami untuk menebus kami orang berdosa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.